Shalom, Warta Pelayanan Minggu 31 Mei 2020. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat. Kebaktian Minggu 31 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing tepat jam 7 pagi. Pengumuman mengenai peribadatan, jemaat dapat melihatnya di warta tertulis. Pengumuman dan himbauan dari Majelis Sinode Gemit, kebaktian di gedung gereja kembali dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni 2020 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Majelis jemaat akan menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun dengan air mengalir di beberapa tempat agar jemaat mencuci tangan sebelum masuk kebaktian. Bagi jemaat yang memiliki jumlah anggota yang besar dapat melakukan beberapa kali kebaktian agar jumlah jemaat yang berbakti dapat duduk berjarak. Jarak duduk antar anggota jemaat 1,5 meter. Selama masa pandemi, pujian oleh panduan suara dan vokal grup dalam kebaktian ditunda karena akan sulit berlatih vokal dengan menggunakan masker. Majelis jemaat dan anggota jemaat wajib memakai masker selama kebaktian berlangsung, termasuk ketika bernyanyi. Ucapan salam disampaikan dalam bentuk menaruh tangan di dada masing-masing atau menelungkupkan kedua tangan di depan dada sambil membukukan badan. Majelis jemaat akan menyiapkan liturgi untuk jemaat yang berbakti di rumah. Pelayanan pemberkatan nikah, peneguhan sidi, baptisan, dan ucapan syukur yang mendesak mulai dilakukan tanggal 14 Juni 2020 dengan mengacu pada SOP yang akan segera dikeluarkan oleh Majelis Sinode. Pelayanan ibadah rumah tangga dan kategorial tetap mengikuti SOP Majelis Sinode. Majelis Sinode akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keadaan jemaat-jemaat sehubungan dengan penularan COVID-19. Jika terjadi perkembangan lain, MCH akan mengubah kebijakan ini. Surat imbauan berikut akan menyusul. Informasi pelayanan juga akan dibagikan melalui WA Group Gemit Tamariska Maulava. Untuk itu, apabila ada jemaat yang belum terdaftar dalam WA Group ini, maka dapat menghubungi MCH sebagai admin. Laporan keuangan dapat dilihat pada halaman terakhir. Demikianlah warta pelayanan jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian hari ini dipimpin oleh Pendeta Leni HF Ganaman Sopu dan petugas liturgi Presbiter Rayon 3 Jemaat Gemit Tamariska Maulava. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini hari raya Pentakosta. Kita merayakan karya Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita selama-lamanya, dan Roh Kudus sebagai penghibur yang mendampingi, memberi nasihat, bimbingan dan kekuatan kepada kita agar dapat melaksanakan sebagai saksi Kristus secara benar. Karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi pada tempat dan waktu. Roh menggerakkan para pemberita berkarya menebus batas negara dan bahasa, sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8.
Maka dalam iman kepada Allah, pembebas yang memulihkan dan memampukan, mari kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam, salam, Tuhan menyertai engkau juga. Silahkan duduk. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Tetap
Jemaat Tuhan, di hadapan Roh Allah yang berdiam di dalam kita dan mengetahui seluruh keberadaan hidup kita, marilah dengan jujur dan terbuka kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Tuhan telah mengaruniakan kita kebenaran yang menghidup dan menyelamatkan. Sayangnya, kita sering mengabaikan kehendak Tuhan dan memilih mengikuti jalan kita yang menuntun kita semakin jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan dan pemberontakan kami, dan tetap mau menuntun kami kembali kepada Tuhan selalu. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Bapa, kami kembali ke hadapan kehadirat Tuhan untuk menyadarkan diri kami Tuhan. Karena di pagi ini Bapa, kami tidak berkenan kami ada di sini. Karena begitu banyak dosa yang kami lakukan Bapa. Tapi kami mohon pengampunan dosa kami Bapa. Tolong ampuni kami Tuhan dengan kasih-Mu. Sehingga kami di pagi ini kami layak untuk menghampiri Engkau pada saat ini Tuhan. Bapa, memohon terima kasih, inilah diri kami yang penuh dengan dosa. Tapi dosa ini tidak menjadi batu sandungan bagi kami untuk kami mendekatkan diri di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni akan dosa dan salah kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku, ayat yang kedua. Hadapan tahta Jemaat dimohon berdiri untuk menerima berita anugerah Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Roma pasal 8 ayat 14 hingga ayat 17a. Demikianlah berita anugerah Allah. Marilah kita membangun komitmen hidup baru dan bersama-sama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita menyambut litani pujian dari Mazmur 118 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 118 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Dalam kesesahan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kita sama-sama, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kidung Jemaat 387, ku heran Allah mau memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berilah persembahanmu sambil mengucap syukur. Ingatlah perkataan firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kidung Jemaat 235, ku dengar berkat-Mu turun. Bagai hujan yang
berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dan yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan kami datang di hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami, terutama napas kehidupan yang kami masih menikmati sampai saat ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, di pagi hari ini sebagai tanda ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan-persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Allah mau berkenan untuk menerima dan memberkati setiap persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan kami ini boleh dapat dipakai di dalam pekerjaan pelayanan terhadap sesama kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa Surgawi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pujian firman Tuhan dan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa atas kasih dan setia-Mu Bapa.
masih menyertai akan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami kembali anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami siap mendengarkan akan firman kebenaran-Mu Bapa. Berkati kami, berikan hikmat bagi kami Bapa, supaya kami dapat menjadi perenung Tuhan, menjadi pelaku firman yang baik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu Mama Pendeta ya Bapa. Berikan dia hikmat Bapa, agar apa yang disampaikan firman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu yang mau mendengar dan percaya kepada-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami datang dan ucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap dari kita membaca, mendengar, terlebih mau melakukan firman Tuhan Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, yang menjadi tema dalam kebaktian perayaan hari Pentakosta hari ini adalah Roh Kudus memulihkan dan memampukan. Roh Kudus memulihkan dan memampukan. Hal pertama yang mau saya sampaikan adalah manusia kita itu makhluk yang rumit. Bahkan kita manusia itu makhluk yang sangat amat rumit. Untuk menjadikan seseorang manusia dalam ukuran yang kita pandang sebagai ukuran yang baik itu susah sekali. Beda dengan binatang, lahir langsung bisa cari makan, langsung bisa ada yang bisa langsung hidup. Tapi manusia perlu waktu yang panjang untuk membentuknya menjadi benar-benar manusia. Manusia harus diberikan pengajaran yang detail, harus dibimbing, ditolong, dikasihi, didikte. Dan itu harus pas. Terlalu dikasihi bisa menjadikan manusia salah arah. Terlalu didikte, terlalu diajar, itu juga bisa menyebabkan ketergantungan dan tidak bisa manusia mandiri. Jadi ya benar bahwa manusia itu rumit.
keunikan manusia yang lain adalah manusia juga makhluk yang gampang sekali berubah, gampang dipengaruhi. Dan yang anehnya adalah manusia itu gampang dipengaruhi untuk hal yang buruk. Lebih sulit mempengaruhi manusia untuk melakukan hal yang baik, lebih sulit menanam nilai yang baik dan benar daripada memberi pengaruh yang buruk. Pengaruh buruk itu gampang sekali menempel pada diri manusia. Coba kita perhatikan manusia pertama, Adam dan Hawa. Tuhan Allah cipta Adam dan Hawa ini dengan tangan Allah sendiri. Mereka berdua, manusia pertama itu mengalami keberuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengalami langsung bagaimana Allah memberkati mereka. Mereka juga ada pada hubungan yang sangat intim dengan Allah, karena mereka bisa berkomunikasi bebas dengan Allah. Belum lagi semua kebutuhan mereka dipenuhi. Tidak ada yang kurang pada kehidupan manusia pertama. Tapi kalau kita baca dari Kejadian 3, kita akan menemukan di situ bahwa hanya dengan satu kata saja, dengan satu rayuan saja, manusia langsung berubah dan melawan Allah. Semua kata berkat, kata kasih, larangan, peringatan Allah langsung dilupakan begitu saja, hanya dengan satu kata. Kejadian 3 mencatat bahwa hanya dengan kata ini manusia langsung berubah. Yakni iblis bilang, kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah itu mengguncang semua nilai manusia dan mempengaruhi begitu kuatnya. Dan langsung manusia memilih ikut iblis. Padahal kalau dipikir dengan logika kita, dipikir dalam roh, kurang baik apa coba Allah? Kurang sempurna apa kasih Allah? Kurang tegas apa peringatan dan larangan dari Allah? Cerita kejatuhan manusia pertama menunjukkan betapa rentannya makhluk yang namanya manusia. Apalagi kalau kita perhatikan bagaimana keturunan manusia selanjutnya yang dilahirkan dan dibesarkan dalam dosa. Hidup dalam dosa membuat semua nilai baik dan benar pada manusia menjadi hancur. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan rentetan cerita kejahatan keturunan manusia setelah kejatuhan ke dalam dosa itu, ternyata kejahatan dosa itu menyebar dengan sangat mengerikan. Perhatikan baik-baik, Adam dan Hawa, kejatuhan ke dalam dosa menyebabkan mereka kemudian hidup dalam dosa dan melahirkan anak-anak dalam keberdosaan. Akibatnya keturunan manusia pertama, anak mereka langsung kakak bunuh adik, saudara kandung saling membunuh. Semakin bergeser ke keturunan berikut, ke generasi berikut dari Adam, lalu kemudian Kain, Habel dan Set dan keturunan mereka itu tambah jahat, tambah ngeri. Dosa mempengaruhi hidup. Saking ngerinya kejahatan manusia, maka akhirnya Tuhan Allah memutuskan untuk membinasakan manusia pada masa Nuh. Padahal sampai di Nuh itu baru 10 generasi manusia yang hidup. Dari Adam sampai Nuh itu, Nuh adalah generasi ke-10. Artinya itu belum lama. Tapi manusia begitu berdosa dan begitu jahat. Kengerian dosa membuat manusia tidak mungkin selamat. Karena bagaimanapun untuk selamat itu manusia harus datang menuju Allah. Sementara dosa adalah tindakan lari menjauhi Allah. Dosa adalah tindakan membuat diri menjadi seperti Allah. Nah, karena dosa adalah tindakan menganggap diri dan membuat diri menjadi seperti Allah, maka bagaimana mungkin manusia selamat? Mau menjadi Allah, manusia lari dari Allah, menjauh dari Allah. Akan tetapi di dalam diri manusia sendiri, kesadaran bahwa dia terbatas membuat manusia selalu mencari yang tidak terbatas, yakni Allah, sumber kehidupannya. Maka apa yang
manusia lakukan. Manusia cipta agama, cipta penyembahan, segala sesuatu yang dia lihat di luar dirinya yang membuat dia takut dan gentar, dia anggap itu Allah. Lalu kemudian dia menyembahnya, dan pada akhirnya bahkan usaha manusia mencari kebenaran, usaha manusia mencari Allah justru membawanya semakin menjauhi Allah. Memberi gambaran tentang keadaan bahwa perbuatan baik manusia yang manusia kira baik pun itu tidak baik. Perbuatan benar manusia yang manusia bilang itu benar pun ternyata tidak benar. Rasul Paulus mengingatkan hal ini dalam Roma pasal 3 ayat 10 hingga ayat 12. Rasul Paulus menulis, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu keadaan manusia. Akibat ngerinya dosa meracuni hidup manusia. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Allah, berhadapan dengan keberdosaan manusia yang mengerikan, Allah kita tidak tinggal diam. Allah terus melakukan karya penyelamatan. Secara umum kita mengenal, kita diajarkan 3 karya penyelamatan yang Allah lakukan, yakni karya penciptaan, karya penebusan, dan karya penghiburan. Karya yang kita kenal sebagai karya Trinitas. Kalau kita lihat bagaimana cerita Alkitab tentang karya penciptaan, karya yang pertama itu karya yang sangat sempurna. Namun manusia merusaknya dengan melawan Allah. Manusia merusaknya dengan memilih berbuat dosa dan mengikuti jalan iblis. Maka Allah melakukan karya penebusan dengan menjadi manusia. Berbicara dalam bahasa manusia, menunjukkan secara langsung kepada manusia bahwa kalau mau selamat, maka kalian harus melakukan A, B, C, dan seterusnya. Sayangnya, sekalipun Allah sendiri yang ada di depan manusia, namun manusia memilih untuk menolak, menganiaya, dan membunuh Allah dengan cara yang paling mengerikan. Dalam karya penebusan, Allah mengambil alih semua hukuman yang harus ditanggung oleh manusia. Supaya apa? Supaya setiap manusia yang memandang karya penebusan Allah dalam Yesus Kristus, ia memandangnya dengan hati yang hancur, penuh kekaguman dan mengerti bahwa sebegitu besar Allah mengasihi dia. Lalu apa? Manusia bertobat dan menyatakan komitmen dan imannya kepada Allah, serta memberikan kehidupannya kepada Allah, dan manusia kemudian beroleh keselamatan. Apalagi di dalam karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan Allah sudah ambil alih semua hukuman itu. Akan tetapi saya bilang di permulaan, bahwa manusia itu makhluk yang rumit, sangat rumit malah. Tetap saja manusia tidak mengerti bahwa yang tergantung di salib dan kemudian bangkit adalah Allah. Bahkan mereka yang mengalami langsung kasih dan kuasa Allah tetap saja hidup dalam ketakutan, kegentaran, dan ketidakmengertian. Perhatikan bagaimana murid-murid. Mereka lihat sendiri bagaimana Yesus disalibkan. Mereka bahkan setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Mereka lihat sendiri bagaimana kubur kosong. Mereka lihat sendiri bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kisah setelah kebangkitan dan setelah kenaikan, bagaimana keadaan mereka, mereka tetap saja, murid-murid tetap saja ketakutan, tetap saja gentar, tetap saja masih belum mengerti. Kalau dipikir-pikir aneh. Aneh karena untuk memahami yang jahat dan meniru yang jahat itu gampang sekali. Tetapi untuk memahami yang baik, meniru yang baik itu sulit bagi manusia. Mengerti yang baik dan benar itu terlalu rumit bagi manusia.
Sampai di sini Allah ternyata tidak berhenti menolong manusia. Karya kasih Allah terus berlanjut. Berhadapan dengan manusia yang rumit, manusia yang sulit, Allah tetap melanjutkan karya penyelamatannya. Allah memberikan Roh Kudus kepada manusia. Roh Kudus membuat manusia mengerti. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat manusia mengerti dan mengenal Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan dan menguasai seluruh nilai rasa dan akal manusia. Sehingga manusia pada akhirnya dapat dibaharui dan dimampukan untuk memahami kehendak Allah serta melakukan kebenaran Allah. Roh Kudus juga bekerja melalui manusia sehingga karya ajaib dilakukan Allah melalui manusia. Karya penyelamatan Allah melalui Roh Kudus ini karya yang sekarang kita rayakan dalam hari raya Pentakosta. Alkitab mencatat luasnya karya Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama, Roh Kudus membebaskan. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, mencatat bahwa keadaan murid-murid pada saat tepat sebelum hari Pentakosta, keadaan mereka masih menyedihkan. Padahal mereka adalah saksi-saksi hidup tentang Kristus. Mereka masih bersembunyi di ruangan yang tertutup. Tapi kemudian setelah karya Pentakosta, setelah pencurahan Roh Kudus, manusia mengalami yang namanya pembebasan. Saat mereka berada dalam ruangan, Roh Kudus dicurahkan, dan seketika itu juga semua ketakutan dan kegentaran menjadi sirna. Kenapa bisa begitu? Karena itulah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus adalah karya di mana Allah melalui Roh-Nya memasuki diri manusia dan membaharui manusia dari dalam. Bapak Mama perhatikan baik-baik di sini. Karya salib terjadi di luar tubuh manusia. Oke, karya salib terjadi dalam tubuh manusia yang disebut, dipanggil, kita sapa dengan iman dalam nama Yesus. Tetapi bagi masing-masing kita, karya salib, karya penebusan dalam Yesus terjadi di luar tubuh kita. Sementara karya Roh Kudus itu terjadi di dalam diri kita. Karena itu, maka karya dalam diri kita itu karya yang menyentuh segala nilai rasa kita, pikiran kita, akal kita, hati kita, emosi kita, dan melakukan pembaharuan di dalam kita. Perhatikan baik-baik bagaimana kisah pada saat pencurahan Roh Kudus terjadi. Bagaimana Roh Kudus dalam rupa angin memasuki manusia dan langsung mengubahkan manusia. Kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2. Catatan penulis Kisah Para Rasul yakni Lukas mencatat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Mama kalau baca ini apa yang Bapak Mama ingat? Tiupan angin keras. Angin, kata angin. Kita garis bawahi di angin. Bukankah cara ini mengingatkan kita akan bagaimana Allah menjadikan manusia menurut kitab Kejadian 2 ayat 7. Kita buka sama-sama. Kitab Kejadian 2 ayat 7. Kita lihat di situ. Kejadian 2 ayat 7 tercatat begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya,
Debu tanah dibuat hidup dengan cara Allah menghembuskan nafas atau angin atau roh ke dalam manusia yang diciptakan dari debu itu. Karya Roh Kudus adalah cara Allah menghembuskan kehidupan baru ke dalam diri manusia sehingga membuat roh manusia yang lama yang telah menjadi jahat karena dosa dapat dibaharui dengan roh atau kehidupan yang baru. Sebelumnya manusia sebelum Yesus Kristus, sebelum peristiwa Pentakosta itu masih manusia dengan roh yang lama, yang semata-mata jahat, yang telah ternoda dengan begitu mengerikan oleh dosa. Karya Roh Kudus setelah pencurahan Allah membaharui roh itu, maka tandanya nyata jelas, angin. Dengan demikian, maka setiap orang yang diberikan Roh Kudus haruslah menunjukkan hidup yang baru. Hidup yang kembali dimurnikan menjadi manusia yang baru, yang tidak lagi hidup dalam dosa. Setiap kita merayakan hari Pentakosta, mestilah memeriksa diri, apakah sekarang kita sudah punya hidup yang baru, atau masihkah kita berkutat dengan hidup yang lama. Nah, sampai di sini. Kalau hidup kita masih hidup yang lama, maka dalam diri kita belum ada Roh Kudus. Kita masih hidup dengan manusia yang lama, yang masih jahat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memahami lebih jauh karya Roh Kudus, karya yang kedua secara umum adalah karya memberikan keberanian. Kehadiran Roh Kudus ditandai juga dengan munculnya lidah-lidah api sebagai perlambang membakar semua rasa takut, gentar, khawatir manusia, semuanya jadi sirna. Yang terjadi kemudian adalah murid-murid keluar dari ruangan yang tertutup itu, lalu kemudian dengan penuh keberanian menyatakan siapa Yesus Kristus kepada semua orang. Dan akhirnya keberanian mereka berdasarkan pertolongan Roh Kudus menyebabkan semua orang yang mendengar menjadi percaya dan tidak ada yang berani menantang mereka. Ya, ada yang berani omong-omong di belakang tapi mereka tidak berani menantang terang-terangan. Karya yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan. Tanda-tanda lain dari pencurahan Roh Kudus adalah murid-murid bicara dalam berbagai bahasa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 tertulis, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Mama, bahasa roh ini adalah karunia yang menyebabkan rasul-rasul bisa berbicara dalam bahasa yang sebelumnya tidak mereka pelajari. Jelas di teks ini bahwa murid-murid berbicara dalam bahasa manusia. Kalau kita baca ayat 5 sampai ayat 10 jelas jenis-jenis bahasa itu apa? Jelas sekali. Bahasa yang dimengerti oleh semua yang mendengar. Yang jadi soal adalah sekarang banyak sekali penyesatan terjadi sehingga orang mengidentikan kepenuhan roh harus dilanjutkan dengan bahasa roh. Sementara dua tanda yang lain yakni tiup seperti bunyi tiupan angin keras dan lidah-lidah api diabaikan begitu saja. Secara khusus praktek bahasa roh ini pakai bahasa yang tidak jelas, bahasa yang tidak dimengerti baik oleh yang bicara maupun yang mendengar. Tapi bahasa itu diklaim sebagai bahasa roh. Kalau kita lihat di Alkitab, apakah memang orang kepenuhan roh itu harus langsung bahasa roh? Bisa bahasa roh secara mendadak? Tidak, sama sekali tidak. Stefanus dicatat bahwa dia kepenuhan Roh Kudus, tapi dia sama sekali tidak berbahasa roh.
Kenapa? Sesederhana ini. Karena semua orang di sekitar Stefanus pada saat dia dihukum adalah orang-orang Ibrani, maka cukuplah ia berbahasa Ibrani. Berbeda ketika Paulus ada di Efesus, itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 6. Di mana setelah Paulus menumpangkan tangan kepada jemaat-jemaat yang mendengar pengajaran pada waktu itu, mendadak mereka berbahasa roh. Kenapa? Karena Efesus bukan wilayah orang Ibrani. Dan banyak pendengar, banyak orang dari berbagai bahasa tinggal di sana. Maka orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus bicara dalam bahasa-bahasa asing yang bisa dimengerti oleh para pendengar. Padahal sebelumnya mereka sama sekali tidak bisa berbahasa asing itu. Lalu yang sekarang dipraktekkan itu bahasa apa? Saya pernah mengkhotbahkan ini di mimbar. Bahasa roh itu disebut glossolalia, bahasa Yunani. Dalam praktek suku-suku penganut animisme, bahasa ini dianggap bahasa suci. Dalam beberapa naskah gaib gnostik yang diperkirakan berasal dari zaman Romawi, tercatat suku-suku kata tanpa arti seperti bahasa roh yang sering diucapkan. Bahasa ini yang selalu kita dengar dipraktekkan ini juga bisa ditemukan dalam praktek agama voodoo. Jadi bahasa yang diklaim sebagai bahasa roh itu tidak saja dikenal dalam praktek keagamaan penganut aliran Pantekostal atau gerakan Kristen karismatik, tetapi juga dikenal dalam praktek-praktek ibadah agama-agama di luar kekristenan. Nah, Bapak Mama yang pernah mendengar orang berbahasa roh, entah dengar langsung, atau dengar di TV, atau jangan-jangan pernah juga berbicara bahasa roh. Kalau tidak salah di bahasa roh bunyi begini. Sikaralaba, takaya, ralama, sikirama, ralaba. Dan orang mengucapkannya itu akan terus ulang ini kata, terus, tidak ada kata lain selain ini kata. Sebenarnya ini benar-benar mirip dengan praktek berhala voodoo dengan menggunakan 3 suku kata yang diulang-ulang. Dan kebanyakan praktek-praktek berhala itu selalu menggunakan bahasa yang mereka bilang sebagai bahasa kudus atau bahasa ajaib atau apapun itu. Dan selalu mengulang 3 suku kata yang sama. Hampir di semua bentuk penyembahan berhala. Nah, saya baca ada penelitian yang mengatakan mereka melakukan penelitian linguistik, penelitian bahasa dan menemukan bahwa bahasa roh yang diklaim sebagai bahasa Roh Kudus itu ternyata dia mirip sekali dengan bahasa kuno Tibet. Dan ternyata ketika coba diterjemahkan isinya adalah menghina kemuliaan Allah. Ngeri. Inilah yang saya maksudkan ketika saya bilang manusia itu makhluk yang sangat rumit. Bahkan ketika mereka mengira mereka melakukan kebenaran Allah, mereka kepenuhan Roh Kudus, sebenarnya mereka sedang menghina kemuliaan Allah. Kalau kita ingat cerita Menara Babel di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, maka di situ digambarkan manusia mau menyamai Allah. Lalu manusia mau membuat menara yang tinggi. Apa yang Allah lakukan? Allah membuat mereka tidak saling mengerti bahasa yang satu dan bahasa yang lain. Tiba-tiba mereka tidak saling mengerti ketika berbicara. Allah memporak-porandakan bahasa sehingga semua bahasa menjadi bahasa bingung. Nah, itu penghukuman Allah. Bahasa bingung adalah bentuk Allah menghukum manusia. Allah membuat manusia bingung dengan bahasa. Nah, karya Allah dalam Roh Kudus adalah karya yang memampukan sehingga membuat bahasa manusia yang bingung itu menjadi bahasa yang dimengerti oleh orang yang mendengar. Sayangnya manusia yang klaim diri sebagai pengikut Kristus pun lebih suka mendengar bahasa bingung, lebih suka mengucapkan bahasa bingung daripada bahasa benar.
bahasa yang dibaharui oleh Roh Kudus adalah bahasa kebenaran. Kebenaran itu harus dimengerti. Untuk dimengerti dia harus sampai kepada hati manusia dan akal manusia. Bahasa Allah bukan bahasa ajaib yang tidak dimengerti, melainkan bahasa manusia, bahasa kita yang menghadirkan kebenaran dan damai. Bahasa roh adalah saat saudara harus mengatakan kebenaran dan itu menyentuh hati orang sehingga orang memahami kebenaran Allah. Nah, barangkali kita yang di rumah sekarang yang mendengar, kita tidak melakukan praktek bahasa roh yang sikaraba, takaya, ralama, sikarama, ralaba. Tapi, kalau mau jujur, dalam praktek, kebanyakan orang suka bicara dan meneruskan bahasa bingung. Di mana-mana hoax itu ditebarkan. Akhirnya kita yang menerima itu sulit bedakan mana yang benar, mana yang salah. Pembelajaran ini seharusnya mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dengan bahasa. Karena itu menandakan apakah Roh Kudus hadir dalam diri kita ataukah tidak. Ingatlah bahwa kalau Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka Injil Yesus Kristus yang kita beritakan dan Injil itu sampai ke hati orang. Dunia makin jahat, tapi kasih harus tetap hidup melalui kehadiran Roh Allah dalam diri kita. Sekarang sebentar lagi dan lagi didengung-dengungkan oleh pemerintah bahwa kita berhadapan dengan dan kita harus menghidupi kehidupan new normal yang baru. Yang kemarin tidak normal itu kalau pakai masker. Sekarang yang normal itu harus pakai masker, harus berdiri atau duduk berjauhan, harus sering cuci tangan, harus sering pakai hand sanitizer. Bisa jadi itu sulit dijalani. Dan kita juga tidak bisa memprediksi keadaan dengan pasti. Dalam keadaan seperti ini, hiduplah dalam Roh Kudus. Tunjukkan bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan di dalam ketidakpastian, percayalah, kita akan baik-baik saja. Kenapa? Karena karya Allah sampai kepada kita. Dan karya Allah selalu karya yang sempurna. Roh Allah akan menolong kita. Firman yang mengingatkan kita bagaimana karya Roh Allah akan menyelamatkan kita. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Tuhan kiranya memberkati kita. Roh Allah kiranya turun atas semua kita dan menguasai kehidupan kita. Amin. Bapak Mama Jemaat Tuhan, kita akan bersyafaat bersama. Dan sebelum bersyafaat, kembali saya mau mengingatkan beberapa hal. Bapak Mama sambil menunggu kepastian, diberitahukan kepada kita bahwa mulai tanggal 14 Juni kita akan kembali beribadah. Minggu depan akan diumumkan tata cara beribadah pada tanggal 14 nanti. Setelah saya dan MJH dan Majelis Jemaat, kami akan melakukan rapat bersama. Pasti ada pengaturan, entah kita akan beribadah 2 kali atau bagaimana, pengaturannya akan diatur. Karena itu untuk sekarang di dalam seruan bagaimana kita menghidupi new normal life, kehidupan yang baru itu, yang normal yang baru itu, tetap jaga kesehatan. Kita tinggal di Maulafa masuk zona merah. Karena itu apa yang diserukan dalam SOP, jalani itu. Peribadatan kita tetap jalan dan tetap bertumbuh dalam kepastian bahwa Tuhan ada, Tuhan pasti tolong kita. Saya minta supaya semua jemaat mari kita berdoa agar keputusan-keputusan diambil untuk beribadah tanggal 14 nanti menjadi keputusan terbaik. Dan Tuhan menolong kita, Tuhan memisahkan kita dari malapetaka. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Tapi ya
sebelum ke tanggal 14, hari ini dan nanti minggu depan tanggal 7 kita masih berbakti di rumah-rumah, maka tetaplah nikmati bagaimana berbakti di rumah-rumah. Ya, ini pengumuman hari ini dari surat majelis sinode, tapi untuk 2 minggu ke depan bisa saja terjadi perubahan dalam himbauan dan seruan. Majelis sinode kita akan mendapatkan informasi apakah dan bagaimanakah keputusan serta proses beribadah nanti. Kita berdoa sama-sama, kita mohon Tuhan menganugerahkan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami manusia yang sebenarnya jahat, tapi Tuhan mau mengasihi kami. Tuhan mau melakukan karya penyelamatan yang ajaib, dan Tuhan mau memberi kami roh-Mu. Terima kasih Tuhan Allah. Tuhan, pandanglah semua hamba-hamba-Mu yang berdoa dalam iman dan percaya itu. Curahkanlah Roh Kudus memenuhi hati, pikiran, dan semua nilai rasa kami. Kami mau hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Maka tolong hidup kami Tuhan Allah. Tuhan, berkati kami dalam karya dan kerja serta pelayanan kami. Berkati kami dalam tanggung jawab di rumah kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Berkatilah kami dengan berkat-berkat yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan melalui pekerjaan dan usaha kami. Berkati pernikahan-pernikahan kami Bapa. Berkati anak-anak kami Bapa. Berkati semua keluarga kami, seisi rumah kami Bapa. Tinggallah selalu bersama kami dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Kalau saat ini Bapa menemukan ada di antara kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus pulihkan dan sembuhkan. Kalau Tuhan menemukan ada begitu banyak beban berat, kami menanti janji-Mu bagi kami Bapa. Kami mau meletakkan semua beban itu ke tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berilah kelegaan kepada hamba-hamba-Mu ini. Kami hamba-hamba-Mu sekarang sampai selamanya, kami akan mempercayai Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah, kami bergumul bagi jemaat-Mu ini. Berkatilah jemaat ini. Kami bergumul bagi kota kami bergumul bagi umat manusia. Kami diperhadapkan dengan segala sesuatu yang baru. Tolong kami Tuhan. Kami diperhadapkan dengan ancaman demi ancaman kehidupan. Tolong kami Tuhan, ingatlah akan kasih-Mu bagi kami. Ingatlah akan panggilan-Mu bagi kami. Ingatlah bahwa kami orang-orang pilihan-Mu Bapa. Maka pisahkan kami, selamatkan kami. Kasihanilah kami Bapa. Berkatilah mereka yang saat ini bergumul. Tuhan tolonglah selalu. Bergumul dengan sakit, bergumul dengan masalah, bergumul dengan duka cita. Tuhan tolonglah. Kami bersyukur Tuhan atas begitu banyak kasih karunia yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia baik kelahiran maupun pernikahan. Kami juga bersyukur bersama keluarga Bapak Dani Vero yang Tuhan anugerahkan seorang putri. Tuhan Allah, terima kasih karena Mak Debo telah melahirkan dengan selamat. Biarlah kasih karunia-Mu terus ada bagi keluarga itu. Tuhan Allah, berkatilah kami semua Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah gereja kami, berkatilah gereja Masehi Injili di Timor. Berkatilah pemerintah kami, bangsa kami, kota kami, provinsi kami. Kami berdoa juga bagi saudara-saudari kami yang bergumul karena terkena virus COVID-19. Tuhan tolong jamah dan dalam nama Yesus berikan kesembuhan. Kami bergumul bagi tenaga-tenaga medis yang berjuang. Tuhan tolonglah mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Kasihanilah keluarga mereka Tuhan. Kami bergumul bagi saudara-saudari kami yang menjadi kesulitan ekonomi karena persoalan ini. Tolonglah mereka. Dan Tuhan, kami memberi diri untuk menjadi tangan-Mu yang terulur. Berkati kami supaya kami terus menjadi berkat-Mu bagi mereka yang ada di sekitar kami. Ini kami Tuhan.
Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Terima ibadah kami, terima penyembahan kami, dan terima permohonan kami. Agar Roh Kudus selalu menguasai semua rasa dan pikir kami. Hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa, berserah dan menyerah kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi. Dengarkan doa yang bersama kami ucapkan menurut doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita secara bersama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Allah, Tuhan telah memenuhi janjinya dengan memberikan Roh Kudus yang adalah Roh Allah, penuh kebenaran untuk menolong, menghibur, dan membuat kita mengenal Allah dan kebenarannya. Untuk itu hiduplah di dalam kepastian pertolongan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus menyatakan kuasanya atas masing-masing kita. Terimalah amanat pengutusan Allah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 hingga ayat 9. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Pujian sebab Dia hidup. Anak
dikasihi oleh Tuhan, milikilah kepastian bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa karya penyelamatan Allah masih terus dilakukan bagi kita. Maka sekarang dalam kepastian iman dan pengharapan, teduhkanlah diri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian penutup sebab dia hidup ayat yang kedua. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Baik, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat Pentakosta bagi semua kita. Tuhan kiranya terus mengaruniakan kasih dan kebaikannya bagi kita. Sekarang semua dipersilahkan untuk bersaat teduh secara pribadi. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta. Tuhan memberkati kita.